klien saya yang bernama Mbak Sarah. Jadi pada hari ini, hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, telah resmi klien kami telah melaporkan suaminya yang berinisial RJ atas dugaan tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau kekerasan seksual. Dan alhamdulillah laporannya telah diterima di SPKT Kantor Kepolisian Polda Metro Jaya. Bukti-buktinya apa aja Bang, mungkin Bang? Ada buktinya yaitu rekam medis dari rumah sakit dan foto-foto lebam luka-luka yang ada di bagian tangan juga kaki klien saya. Pasalnya sendiri Bang yang Jadi diajukan? ada beberapa pasal yang kami laporkan kepada si terlapor. Jadi ini kami menduga bahwa terlapor telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf A junto pasal 44 ayat 1 dan atau pasal 8 huruf A junto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDR. Ancamannya Pak? Ancamannya maksimal 12 tahun dan minimal 5 tahun. Kronologis kejadian itu sudah berapa kali kejadian dilakukan oleh RJ sendiri? Agak sedikit Mbak. Apa yang dilakukan terhadap RJ sendiri? Seperti apa Mbak, mungkin pukulan yang dilakukan ataupun yang kekerasan dilakukan? Waktu itu teman saya di Islam, tapi kejadiannya bukan di sini, di lain. Banyak sih. Berapa kali? Kekerasan dia, kalau tidak Pemicunya apa? Pemicunya apa sih mungkin? Jangan dikit yuk kayu. Jangan dikit. Pemicu dari kejadian itu sendiri apa Mbak? Mungkin masalah-masalah sepele gitu. Seperti apa sih? Contohnya dia yang sering pulang malam. Protes sama Dan mengenai kekerasan seksual yang saya apa tuh? kekerasan seksualnya seperti apa Mbak? saya nggak bisa menceritakan ke kita karena itu kekerasan seksual. Kenapa kalau sekarang saya kembali? Karena saya dari awal pertama kali kekerasan seksual itu saya udah pengen mau lapor gitu, cuma saya diancam. Apa bentuk ancamannya Bang? Diancam dengan bentuk ya kekerasan verbal itu. Jadi saya takut mau sepuluh tahun. Ya ancamannya seperti apa? Pengen Dipukul apa ya dipukul itu. Kapan sih Mbak? Tangan, kaki. Sejak kapan Mbak? Dari awal menikah atau gimana Mbak kejadian yang sering dilakukan oleh RJ? 1 bulan setelah pernikahan, bulan Maret 2020. masih sama Mas Rizal sekarang? Iya, udah nggak sama. Sejak kapan itu? Udah akhir September. Kabarnya udah dibuat dulu sama Mas Rizal. Apa alasannya? Mbak berarti apa kekerasan seksual menyimpang gitu? Iya. Entah dari belakang mungkin atau apa? Saya nggak bisa menjelaskan lebih lanjut, jadi saya laporkan ke pengacara. Bang, mungkin ada yang diceritakan oleh Basara ke Abang dalam arti sering rutinitasnya dilakukan itu berapa kali atau seperti apa mungkin yang sampai akhirnya tangan ditendang, dipukul? Oke, baik. Jadi saya sampaikan bahwa permasalahan ini kan saya kira bulan Maret ya 2022 ya, di mana yang sangat fatal menurut klien saya ini kan bahwa si terlapor ini suka meminta berhubungan seksual, ya namanya suami istri ya, tapi di mana klien saya ini kan merasa keberatan karena diduga terlapor itu telah melakukan penyimpangan seksual. Jadi karena klien saya ini keberatan, akhirnya klien saya melakukan penolakan
Nah, penolakan tersebut akhirnya menjadi kekecewaan mungkin sama pihak terlapor. Akhirnya terlapor melakukan kekerasan baik itu fisik kepada si korban, yaitu klien saya. Ya, namanya melakukan hubungan seperti itu karena salah satu pihak tidak mau menuruti, mau nggak mau dipaksa. Menurut keterangan klien saya sendiri pun pada saat itu dia dipaksa, didorong, terus ditarik, bahkan dipukul, terus tangan sama kakinya juga ditahan, terus mengakibatkan luka-luka lebam. Jadi tangan dan juga kaki-kakinya itu mengalami luka lebam-lebam. Ya namanya perempuan ya, perempuan itu kan dibandingkan laki-laki kan tenaganya kan mungkin lebih kuatan lelaki ya, namanya perempuan dia tidak bisa apa-apa. Makanya dengan dipaksa melakukan seperti itu, namun klien saya sudah menolak, namanya dia perempuan tidak berdaya, mau nggak mau ya terjadi hubungan seperti itu, di mana terlapor telah melakukan penyimpangan seksual. Dan setelah terjadi hubungan tersebut, seksual tersebut, akhirnya namanya klien saya mengalami kesakitan ya, terus akhirnya klien saya berobat di rumah sakit swasta dan hasil rekam medisnya juga ada. Mas tadi sempat bilang ada verbal, mungkin ada kata-kata yang kasar atau jorok yang dilontarkan oleh RJ sendiri terhadap Mbak kalau marah. Ya mengenai kekerasan verbal sih sempat itu di depan orang tua dia melontarin kata-kata daerah intim dan itu ya nggak etis lah buat saya sendiri di sini. Itu yang membuat mental saya jadi down. Mbak, ini kan prosesnya ketika 1 bulan pernikahan baru terjadi seperti ini. Sudah dalam arti berjalannya bulan gitu ya, udah terlalu lama. Kenapa baru sekarang dan apa yang akhirnya Mbak bisa bertahan sampai detik hari ini baru mengadu ke Polda? Karena perlakuan dia yang nggak adil. Jadi sebelum saya keluar dari rumah itu kan dia ngusir saya dan ngusir orang tua saya juga, itu yang buat saya benar-benar saya harus melanjutin ini ke ya. Tapi ada ancaman sendiri nggak sih Mbak terhadap Mbak dari RJ? Sering. Seperti apa Mbak? Ya seperti kamu kalau ngomong sama orang tua kamu harus pukul. Sering kayak gitu. Jadi ya saya ada ketakutan gitu buat ngomong sama orang tua saya sendiri itu saya takut. Mbak Sarah, ini kan proses pernikahannya kan secara taruh ya. Artinya baru mengetahui gelagat watak setelah menikah ya. Ada rasa traumanya seperti apa Mbak? Ya takut aja kalau mau ketemu lagi. Tapi sempat berkomunikasi sejauh ini? Masih? Terakhir sih bulan Desember. Apa komunikasinya Mbak? Via WA. Iya apa? Dia via WA. Isinya apa? Dia cuma tanya kabar aja. Sama telepon cuma saya nggak angkat saya karena tahunya Mungkin banyak saksi yang melihat Mbak perlakuan ada. Tapi masih saya rahasiakan. Antara ini kan sudah digugat cerai juga gitu ya. Intinya sidang perceraian sendiri kapan sudah ada jadwal atau belum? Sudah berjalan. Sudah berjalan sidang perceraiannya. di Pengadilan Agama Bekasi. Cikarang. Ya saat ini sedang berproses sih, ikuti tahapan hukum acaranya di sana. Ini ya ada beberapa lagi tahapan yang mungkin harus dilalui. Pada saat terjadinya KDRT tersebut dari masjidnya sendiri ada kayak rasa minta maaf dan menyesal gitu Pak ketika pertama kali melakukan KDRT tersebut. Kalau yang pertama kali dia sempat nyesel, minta maaf, tapi ya itulah yang diulang-ulang terus. Berarti mungkin pintunya itu ada biru-biru juga kan? Ya di dalam badan
klien saya ini di bagian tangan juga kakinya ada lebam-lebam. Tangan punggung cuma tangan sama kaki dan Mbak Sarah tadi kan bilang kalau pemicunya karena pulang malam. Nah itu pulang malam karena kerja atau karena apa? jadi alasannya dia sering pulang malam itu dalam keadaan mabuk. Oh, Itu saya tanya juga dengan baik-baik gitu. Tapi dia tahu sendirilah kalau orang terpengaruh sama alkohol itu kan pasti kalau ditanyain walaupun itu tanya baik-baik ya pasti nggak terima gitu. Jadi seberapa akhirnya ya itu jadi seberapa seringnya seminggu, berapa kali, sebulan? seminggu mungkin 2 kali. Itu sering dilakukan oleh Mas Gibran sendiri, melakukan yang namanya mabuk. Sering pulang malam dan itu dalam keadaan mabuk. Abang, bisa dibilang tangan dan kaki dulu itu bekas pukulan atau ucapan? Ya, salah satunya bekas pukulan. Karena gini, yang tadi saya sampaikan bahwa di bulan Maret 2022 itu kan terlapor ini mengajak klien saya untuk berhubungan suami istri ya. Yang namanya istri sebenarnya mau-mau saja, namanya itu kewajibannya dia kan sebagai istri. Cuman yang menjadi keberatan klien saya ini bahwa terlapor melakukan hubungan suami istri itu menyimpang, nggak sewajarnya, dan itulah yang menjadi keberatan klien saya. Akhirnya klien saya menolak. Karena klien saya menolak, akhirnya terlapor ini melakukan kekerasan fisik, lisan juga gitu. Akhirnya klien saya mengalami luka-luka. Dan sebenarnya sih kami mau menceritakan terkait permasalahan secara konkret kan, karena ini kan permasalahannya kan sangat sensitif ya. Mungkin kami pun juga nggak enak apabila didengarkan sama masyarakat secara luas ya. Ya namanya penyimpangan seks ya, mungkin teman-teman tahu lah seperti apa kan, nggak sewajarnya. Bang boleh lihat LP-nya bang? Belum. Sini boleh bang. Kanan bang, kanan. Kalau untuk saksi itu bang dari keluarga Mbak Sarah atau Sudah ya? Sudah ya? Kalau saksinya sendiri Mbak Sarah, saksi Ada, dari pihak keluarga Mbak Sarah atau Jadi ada saksi-saksi ya dari pihak korban, dari pihak ART-nya. Ya ada beberapa orang yang memang melihat ya, secara langsung pada saat kejadian di mana korban melakukan penolakan, terus dia sampai jerit gitu kan. Dan kemudian dari pihak ART juga ada beberapa orang yang kemudian melihat secara langsung. Mas Sarah sekarang tinggal di balik lagi ke Surabaya atau Masih di rumah proses perceraiannya kan masih di Jakarta. keluarga sendiri gimana kak? Orang tua mungkin Kalau dari pihak keluarga itu ya pasti kecewa, nggak terima juga gitu. Karena apa ya, pas ta'aruf sama setelah menikah itu benar-benar bertolak belakang. Jadi kaget gitu keluarga, sama saya juga kaget gitu menyangka gitu. tindak lanjutnya kapan? Jadi ini kan tinggal kita ikuti ya tahapan hukum acaranya. Di mana kan hari ini kan sudah diterima laporan polisi. Kita kan ada prosesnya. Mungkin nunggu beberapa hari nanti kan sudah kita lihat apakah pihak Polda yang menangani atau mungkin dilimpahkan. Nanti kan tinggal kita lihat ya siapa penyidiknya dan dari mana gitu kan. Nanti dasar penyelidik melakukan penyelidikan itu kan karena ada laporan polisi kan. Nah, nanti baru dilakukan klarifikasi ya, tentunya dalam tahapan proses penyelidikan nanti akan disidang di klarifikasi korban sampai saksi korban dan tentunya juga terlapor.
Komunikasi nggak? Sendiri ngubungin nggak? Sudah putus komunikasi Blok sama sekali atau Mbak? memang enggak sampai itu. Tapi memang tidak ada. apakah ada ancaman keluarga Mbak Sarah sendiri? Ya kan tadi udah 3 kali. Ada perasaan nyesal Mbak akhirnya menikah sama FJ sendiri Mbak? Dengan akhirnya kejadian seperti ini. Saya yang tahu. Saya yang memang gitu. Ya udah habis jodohnya ya. Ya mungkin keputusan ini ya yang terbaik.